Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kembali lagi di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Oke, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pertemuan minggu lalu mengenai teknik randomisasi. Seperti yang kemarin, kita sudah baca tentang Dirichlet-Vegas, kemudian Monte Carlo, dan juga random walk. Sekarang kita akan membahas tentang yang namanya randomize quicksort. Oke, di sini mungkin teman-teman semuanya sudah familiar ya dengan quicksort. Oke, baik, sekarang kita akan lihat dulu nih quicksort itu seperti apa. Baik, quicksort itu kan selalu membagi bagiannya dengan pivot menjadi dua bagian. Misalnya, saya akan memiliki angka seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari angka ini, saya akan mengurutkan dari yang besar menuju yang kecil. Kalau misalnya pertama pivotnya mulai dari kiri. Misalnya pivotnya dari kiri nih. Nah, misalnya mulai dari kiri, maka saya akan membagi dua bagiannya dari sebelah kiri. Jadi misalnya kalau dari sini kiri, berarti yang sebelah sini akan ada 0. Kemudian di sini nantinya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lagi, saya dari kiri lagi. Berarti kan di sini dia juga 0. Kemudian seterusnya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, nanti kalau kita di run semua nih, di run semuanya, nanti berarti kasus ini akan memiliki kompleksitasnya adalah big O-nya adalah n kuadrat. Oke ya. Kemudian kalau ini pivotnya dari sebelah kiri. Jika saya mengambil pivotnya sebelah kanan. Saya memiliki lagi sama ya. Angka yang sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya akan mengurutkan lagi. Nanti saya akan ambil pivotnya itu sebelah kanan. Kalau dari kanan, misalnya di sini ya, di sini sama juga. Berarti kalau yang kanan ini 0, kemudian ini ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian lagi saya ambil lagi dari sini. Berarti di sini lagi bagi 2 lagi 0. Kemudian 6, 5, 4, 3, 2, 1. Begitupun seterusnya. Nanti pun sama di sini. Big O-nya nanti kompleksitasnya dia akan sama seperti yang tadi adalah n kuadrat. Ini kalau pivotnya dari sebelah kanan. Nah, nanti beda ketika saya akan mengambil pivotnya dari tengah. Jadi udah kanan, kiri, dan sekarang saya kalau ambilnya dari tengah. Kalau misalnya saya ambil dari tengah, nih, saya mau ambil tengah, kasusnya sama nih, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ambil pivotnya dari tengah. Berarti tengahnya sini ya, misalnya tengahnya ini, kemudian saya bagi 2 bagian. Di sini berarti 5, 6, 7, 8. Saya ambil tengah lagi di sini. Berarti di sini ada angka 1, kemudian 3. Dan lagi di sini saya ambil tengah lagi. Berarti di sini ada 5, di sini 7, 8. Saya ambil tengah lagi. Di sini kemudian di sini 8. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, yang pivot sebelah tengah dan juga pivot sebelah kiri gitu kan. Kalau kita bandingkan tadi, sebetulnya yang pivot dari tengah ini tidak akan sebanyak ketika kita menggunakan pivot yang sebelah kiri atau kanan tadi. Sehingga kalau kita bandingkan bahwa di sini nantinya big O-nya itu akan menjadi n log n. Karena dia akan selalu menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, kita bandingkan ya. Tadi ketika yang dari sebelah kiri
Tadi kalau kita banding dengan sebelah kiri, dia bicolnya n kuadrat. Kemudian sebelah kanan pun sama ya, dia bicolnya n kuadrat. Ketika kita menggunakan pivot yang tengah, nanti dia akan lebih cepat juga. Dia cepat juga membaginya menjadi dua bagian. Kemudian nanti hasil dari kompleksitasnya dia akan lebih otomatis akan lebih cepat juga ya. Dia akan menjadi n log n. Nah, ini kalau misalnya kasusnya kita lihat itu terurut atau tidak. Nah, terus bagaimana jika random gitu kan? Jika random atau pure murni randomnya gimana? Jadi, soalnya kita nggak tahu nih sebetulnya data itu nantinya seperti apa. Di data ini tuh sebenarnya kita nggak tahu seperti apa. Jadi nanti kita kalau misalnya ngambil pivot kiri kan tadi seperti ini. Kalau ngambil pivot kanan nanti seperti ini gitu kan. Nah, kalau misalnya tengah akan seperti ini. Nah, untuk ada tekniknya yang pivotnya itu dibuat random nantinya, nanti stepnya akan menjadi lain. Contohnya ya, kita akan ganti pivotnya ini akan menjadi random. Jadi kalau misalnya pivotnya random, nanti kita pivotnya ini random. Untuk kasus yang misalnya aja ya, ini misalnya ada angkanya sama lagi. Nah, misalnya kalau kita random, berarti pivotnya yang pertama saya ambil di sini ya 3. Terus ternyata nih kalau 3 berarti kalau kita bagi 2 berarti di sini ada 1 2, kemudian selanjutnya adalah 4 5 6 7 8. Kemudian kita random lagi, keluarnya yang sebelah sini mungkin ambilnya 1. Berarti ini keluarnya 2, kemudian yang ini nanti adalah 0. Sini random lagi. Kalau random, katakanlah kita ambil dapatnya 6 gitu kan. Kemudian ini 4, 5, 7, 8. Kemudian random lagi. Oh, ternyata dapatnya 4. Berarti di sini ada 5, kemudian satunya adalah 0. Sini lagi, random lagi. Katakanlah ini adalah 8. Berarti di sini nanti 7, dan yang sebelah sini adalah 0. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa random itu hasilnya tidak akan berbentuk seperti tadi ya, jika kita menggunakan pivot sebelah kiri atau pivot sebelah kanan. Tetapi ketika kita akan selalu random, dia akan nilainya itu selalu mendekati yang sebelah tengah, gitu kan? Kalau kita lihat selalu mendekati sebelah tengah. Dia jarang sekali dia akan dapat di sebelah kiri. Nah, jadi, karakter dari random ini jika diambil rata-ratanya, dia akan memiliki kecenderungan di tengah-tengah. Jadi, sehingga kita bisa katakan bahwa indeks pivot random punya mu cenderung di tengah-tengah. Jadi, walaupun tidak terlalu tengah, jadi walaupun nggak dapatnya tengah, jadi mungkin agak sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan gitu kan. Tapi sebetulnya serandom-randomnya dia akan kecenderungannya tetap menengah-nengahi sesuatu yang sebetulnya itu memang random ya. Jadi dia ini akan selalu membagi 2. Karena dia cenderungnya selalu tetap membagi 2 bagian apapun datanya, jadi selalu hasilnya adalah hampir selalu terbagi 2. Maka hasil kompleksitasnya pun kalau kita dapatkan kompleksitasnya dia akan menjadi O n log n juga. Jadi sama seperti tadi ketika pivotnya menjadi tengah. Jadi sekian penjelasan untuk randomized quicksort. Jadi semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, bisa silahkan ditanyakan di saat di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.